Langkah-langkah penulisan butir soal. Langkah-langkah pengembangan suatu tes prestasi belajar adalah 1. Penentuan tujuan tes, 2. Penyusunan kisi-kisi, 3. Penulisan soal, 4. Penelaahan soal atau review dan revisi soal, 5. Uji coba soal termasuk analisis dan perbaikan, dan 6. Perakitan soal menjadi perangkat tes. Penentuan tujuan atau penyusunan blueprint. Dalam melakukan pengetesan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini dapat berupa tujuan khusus, misal untuk mengetahui penguasaan materi, tes diagnostik atau tes seleksi, dan tujuan umum, misal untuk mengetahui pengetahuan umum dari sekelompok responden atau sekelompok orang. Penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah panduan atau acuan dalam menyiapkan bahan ajar, menyelenggarakan pembelajaran, dan mengembangkan butir-butir soal uji. Penulisan butir-butir soal atau tes. Penulisan butir soal tes merupakan langkah penting dalam upaya pengembangan alat ukur kemampuan tes yang baik. Penulisan soal adalah penjabaran indikator jenis dan tingkat perilaku yang hendak diukur menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian dalam kisi-kisi. Telaah soal atau analisis kualitatif soal adalah mengkaji secara teoritik soal tes yang telah tersusun. Telaah ini dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek konstruksi, dan aspek bahasa. Uji coba soal. Uji coba soal pada dasarnya adalah upaya untuk mengetahui kualitas soal tes berdasarkan pada empirik atau respon peserta tes. Analisis empirik. Untuk mengetahui kualitas butir soal, maka hasil uji coba harus dianalisis secara empirik. Ada 2 pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis empirik, yaitu teori klasik dan teori respon. Masing-masing pendekatan ada kelebihan dan kekurangannya. Perakitan soal tes. Agar skor tes yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya, maka soal tes harus valid dan reliabel. Butir-butir soal perlu dirakit menjadi alat ukur yang terpadu. Hal-hal yang dapat mempengaruhi validitas skor tes adalah urutan nomor soal, pengelompokan bentuk-bentuk soal, tata letak soal, dan sebagainya. Penulisan soal bentuk uraian. Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Ketepatan yang dimaksud adalah bahwa materi yang ditanyakan tepat diujikan dalam bentuk uraian, yaitu menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan secara tertulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Adapun kelengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan perilaku yang diukur yang digunakan untuk menetapkan aspek yang dinilai dalam pedoman pensekoran. Hal yang paling sulit dalam penulisan soal bentuk uraian adalah menyusun pedoman pensekoran. Penulis soal harus dapat merumuskan setepat-tepatnya pedoman pensekoran karena kelemahan bentuk soal uraian terletak pada tingkat subjektivitas pensekorannya. Agar soal yang disusun bermutu baik, maka penulis soal harus memperhatikan kaidah penulisannya. Untuk memudahkan pengelola perbaikan dan pengembangan soal, maka soal ditulis dalam format kartu soal. Setiap satu soal dan pedoman pensekoran ditulis di dalam satu format. Bentuk formatnya terdiri dari 1. Dasar pernyataan atau stimulus bila ada, 2. Pernyataan, 3. Pedoman pensekoran. Penulisan soal bentuk pilihan ganda. Menulis soal bentuk pilihan ganda sangat diperlukan keterampilan dan ketelitian. Hal yang paling sulit dalam menulis soal bentuk pilihan ganda adalah menuliskan pengecohnya. Pengecoh yang baik adalah pengecoh yang tingkat kerumitan atau tingkat kesederhanaannya serta panjang pendeknya relatif sama dengan kunci jawaban. Oleh karena itu,
Untuk memudahkan dalam penulisannya perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama adalah menuliskan pokok soalnya. Langkah kedua menuliskan kunci jawabannya. Langkah ketiga menuliskan pengecohnya. Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang disediakan pilihan jawabannya. Peserta didik yang mengerjakan soal hanya memilih satu jawaban yang benar dari pilihan jawaban yang disediakan. Soalnya mencangkup 1. Dasar pertanyaan stimulus. 2. Pokok soal. 3. Pilihan jawaban yang terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. B. Syarat penulisan butir soal yang baik. Penulisan butir soal untuk tes perbuatan. Kaidah penulisan butir soal tes perbuatan. Dalam menulis butir soal untuk tes perbuatan, penulis soal harus mengetahui konsep dasar penilaian perbuatan atau praktik. Maksudnya, pernyataan dalam soal harus disusun dengan pernyataan yang betul-betul menilai perbuatan atau praktik, bukan menilai yang lainnya. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kaidah penulisan soal tes perbuatan adalah seperti berikut. 1. Materi, yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator, menuntut tes perbuatan, kinerja, hasil karya, atau penugasan. B. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus sesuai. C. Materi sesuai dengan kompetensi, urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi. D. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas. 2. Konstruksi, yaitu A. Menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban perbuatan atau praktik. B. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. C. Disusun pedoman penskorannya. D. Tabel, gambar, grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan terbaca. 3. Bahasa atau budaya. A. Rumusan kalimat soal komunikatif. B. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku. C. Tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. D. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. E. Rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Penulisan soal penilaian kinerja atau performance assessment. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam menulis butir soal, perhatikan terlebih dahulu kompetensi dari materi yang akan ditanyakan. Penulisan soal penilaian penugasan atau proyek. Penilaian penugasan merupakan penilaian tugas meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data yang harus diselesaikan peserta didik, individu atau kelompok dalam waktu tertentu. Adapun aspek yang dinilai diantaranya meliputi kemampuan, pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Penulisan soal penilaian hasil karya atau produk. Penilaian hasil karya merupakan penilaian keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk benda tertentu seperti hasil karya seni, misalnya lukisan, gambar, patung, dan lain-lain. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi tahap persiapan, pemilihan dan cara penggunaan alat, tahap proses atau produksi, prosedur kerja, dan tahap akhir atau hasil, kualitas serta estetika hasil karya. Di samping itu, guru dapat memberikan penilaian pada pembuatan produk rancang bangun atau perekayasaan teknologi tepat guna, misalnya melalui 1. Adopsi, 2. Modifikasi, atau 3. Difusi. Penulisan butir soal untuk instrumen non-tes. Yang pertama yaitu kaidah penulisan soal. Dalam penulisan soal instrumen non-tes,
penulis soal harus memperhatikan ketentuan ataupun kaidah penulisannya. Kaidah yang dimaksud seperti berikut ini. Yang pertama, materi. Pernyataan harus sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Yang kedua, aspek yang diukur pada setiap pernyataan sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi. Misal, untuk tes IKAP, aspek kognisi, afeksi, atau konasinya, dan pernyataan positif atau negatifnya. Yang kedua, kaedahnya adalah konstruksi. Dalam konstruksi harus memperhatikan yang namanya 1. Pernyataan dirumuskan dengan singkat, tidak melebihi 20 kata, dan jelas. 2. Kalimat bebas dari pernyataan yang tidak relevan dengan objek yang dipersoalkan. Ketiga, kalimat bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. 4. Kalimat bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. 5. Kalimat bebas dari pernyataan yang faktual atau dapat diinterpretasikan sebagai fakta. Yang ketujuh, kalimat bebas dari pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih dari satu cara. 8. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mungkin disetujui atau dikosongkan oleh hampir semua responden. 9. Setiap pernyataan hanya berisi satu gagasan secara lengkap. 10. Kalimat bebas dari pernyataan yang tidak pasti seperti semua, selalu, kadang-kadang, tidak satu pun, atau tidak pernah. Terakhir, jangan banyak menggunakan kata hanya, sekedar, dan semata-mata. Kaidah selanjutnya adalah mengenai bahasa atau budaya. Dalam bahasa atau budaya yang harus diperhatikan yaitu A. Bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik atau responden. 2. B. Soal harus menggunakan bahasa Indonesia baku. Yang terakhir, soal tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau tabu. Sekian, terima kasih.